Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahmata'ala nafa'ana bi wa bi ulum fitarin amin. Babu qaulin Nabi, bab dawune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hasan bin Ali maring Hasan bin Ali. Inabni sak temene anakku hadza iki la sayyidun iku nyekti sayyid gusti pimpinan pemimpin wala Allah menawa Allah ayusliha iku yanto ndamaiake sapa Allah bi sebab ibni baina fi'ataini ing dalam antarane kelompok loro minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Jadi Kanjeng Nabi tau ngendika nalikan waktu itu Sayyidina Hasan dolanan mimbare Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi sholat. Pas sholat Sayyidina Hasan moro terus digendong karo Kanjeng Nabi, digendong Kanjeng Nabi. Juga ketika pas kadang berangkang numpak nuk pundake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas Kanjeng Nabi sholat napa ditumpaki karo putune Sayyidina Hasan, putrane Sayyidina Ali. Dari Sayyidah Fatimah. Nah, waktu itu digendong. Terus Kanjeng Nabi ngendika, iki anak iki besok sebagai pimpinan, pemimpin, sayyid. Terus Allah SWT akan mendamaikan dengan lantaran anak saya ini. Ketika terjadi muslimin terjadi pecah atau terjadi dua kelompok dari muslimin yang mendamaikan, yang menjadikan bersatu anakku iki. Ternyata benar. Ketika terjadi terjadi dua kelompok antara kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu lan kelompok Muawiyah, kemudian Sayyidina Ali syahid, dibunuh oleh orang Khawarij. Kekhilafaan dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan. Semua orang banyak yang membaiat kepada Sayyidina Hasan. Kelompok Muawiyah gak gelem baiat, tetap akhirnya diajak damai dua kelompok ini. Kelompok Muawiyah diajak damai. Sayyidina Hasan rela untuk melepas menjadi khalifah demi untuk persatuan umat Islam, pertumpahan darah, dengan syarat nanti setelah Muawiyah ini harus dikembalikan kepada muslimin, musyawarah. Akhirnya bersatu muslimin antara kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Muawiyah. Saiki terbukti ngendikane Kanjeng Nabi waktu Sayyidina Hasan masih kecil ya. Terjadinya kapan? Sampai bertahun-tahun baru terbukti. Wa bilai qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana nyeritani nek kita sapa Sufyan hadatsana nyeritani ing kita Israil ibu Abu Musa. Walaki itu ketemu sapa ingsun hu ing Israil bil Kufah ing Kufah jaa sapa Israil atau Abu Musa ila ibni Syabramah maling ibnu Syabramah. Faqala mongko ngucap sapa Israil adkhilni nglebokake sira ing ingsun ala Isa ing atas Isa. Fa'idhahu mongko nuturi sapa ingsun hu ing Isa. Baka ana mongko kaya ibnu Syabramah khaufa iku wedi sapa ibnu Syabramah alaihi ing atas Isa. Falam yaf'al mongko ora agawe sapa ibnu Syabramah. Kala ngendika sapa rawi hadatsana nyritane ing kita sapa Hasan. Kala ngucap sapa Hasan lama syaratat kalanil. Kala ngucap sapa rawi sapa ibnu Syabramah. Utawa Israil.
lama syaratat kalumaku sapa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ila Muawiyah mari Muawiyah bil kata ibi kelawan biro-biro pasukan. Kala ngucap sapa Amr bin As li Muawiyah maring Muawiyah, ara ningali ingsun katibatan ing pasukan la tuwali kang ora kuasa sapa sira hatta tudbira sehingga mungkur sapa sira akharaha ngakhirake sira ha ing katibah. Kala ngucap sapa Muawiyah, man li dararil muslimin, man utawi sapa li dararil muslimin iku kedue pira-pira anak turune muslimin. Faqala mongko ngucap sapa Hasan, yakni Hasan Basri, ana ingsun. Faqala mongko ngucap sapa Abdullah bin Amir wa Abdurrahman bin Samura lan Abdurrahman bin Samura, talaqa ketemu ing Hasan bin Ali, fatakulu mongko ngucap sira, fanakulu mongko ngucap sapa kita lau maring Hasan bin Ali, asulha ing damai. Kala ngucap sapa Hasan Basri, walaqad sami'tu lan yakti teman-teman krungu ingsun Abu Bakar ta ing Abu Bakar. Kala ngucap sapa Abu Bakar, baina nabi ing dalam waktune utai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu iku khutbah sapa kanjeng Nabi, jaa teka al Hasanu sapa Hasan. Faqala mongko ngendika sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inabni sak temene anak ingsun hadza iki sayyidun pemimpin, wala Allah menawa Allah ayusliha iku yento dameake sapa Allah bi kelawan ibni baina fi'ataini ing dalam antara kelompok loro minal muslimin dan muslimin. Ketika terjadi persengketaan di antara kelompok Muawiyah, kelompok Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali syahid, diteruskan oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ketika sudah dibeat menjadi khalifah, mendatangi sahabat Muawiyah dengan pasukannya yang amat besar. Ketika datang pasukan yang banyak sekali, Sayyidina Hasan adalah ada sahabat Amr bin As ngomongi kepada Muawiyah, ini pasukan yang amat besar sekali, tapi pasukan ini tidak mau istilahnya enggak menguasai, tidak berkuasa untuk kamu, menguasai kamu, tidak. Karena saya, kata Sayyidina, terus nukono Hasan Basri pernah mendengar Hasan Basri dari Abi Bakar waktu itu di kelompok sana cerita pada di hadapan Muawiyah, aku tahu krungu kanjeng Nabi ngendikan tentang ini Hasan, bahwasanya Hasan ini adalah pemimpin. Hasan ini adalah pimpinan, dan ini nanti akan mendamaikan dua kelompok. Mungkin ini akan terbukti. Ternyata benar. Sayyidina Hasan datang ke sana untuk mengajak perdamaian antara kelompok Muawiyah dan kelompok Sayyidina Hasan bin Ali. Saat durunge perang tahun itu sering perang, bertumpah darah ini. Wabila kala haddatsana nyeritani ing kita sapa Ali bin Abdullah. Kala haddatsana nyeritani ing kita sapa Sufyan. Kala ngucap sapa Amrun. Akhbarani ngabari ingsun sapa Muhammad bin Ali. Ana Harmala sak teman Harmala maula Usama. Maulai Usama, budake Usama, akhbarau ngabari sapa Harmalah. Kala ngucap sapa Amar, waqad ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Harmalah ing Harmalah.
Kala ngucap sapa Harmalah arsalani ngirim ni ingsun sapa Usama ila aliyin maring Ali. Wa qala lan ngucap sapa Usama innahu sayas'aluka innahu sak temene Usama sayas'aluka iku bakal takon sapa Usama ka ing sira al ana ila saiki. Fayaqulu mongko ngucap sapa Ali man ma khallafa sahibaka ma ing apa khallafa ninggal utawa ganti sapa wong sahibaka ing kanca sira. Pakul mongko ngucap sapa sira lahu maring Ali. Yaqulu ngucap laka maring sira lakum talamun ana sapa sira bisidkil asati ing dalem apa genggamane singa la ambab tu nyekti seneng sapa ingsun an akuna yen ta ana sapa ingsun ma'aka semran sira fihi ing dalem sikil asad. Walakin tetapi ini hadza iki amrun perkara lam arahu ora ningali ingsun hu ing hadza falam yukti mongko ora maringake sapa Ali syai'an ing suci. Padhahabtu mongko lunga ingsun ila Hasan maring Hasan wa Husain dan Husain wa Ibnu Ja'far lan Ibnu Ja'far fa aqarru mongko ngakoni fa auqaru mongko mulyaake sapa Hasan Husain wa Ibnu Ja'far li maring ingsun rahilati ing lunga ingsun. Jadi ketika zaman fitnah yang terjadi pecah kelompok antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah ini ono Usama ya sahabat putrane Zaid bin Haris putrane Zaid bin Haris ini datang. Nah, Usama gak teko dhewe memerintahkan muridnya yang bernama Harmalah perintahkan untuk datang kepada Sayyidina Ali. Anak kuno matur apa yang telah dipesan oleh Usama. Anak kuno Sayyidina Ali tidak memberi sesuatu kepada mereka, kepada siapa? Harmalah. Akhirnya Sayyidina Harmalah datang kepada putra Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ibnu Ja'far dan sangat memuliakan Pak Al-Quru yakni memuliakan kepada siapa? Harmalah. Sangat memuliakan pada siapa? Ngomongi nang sapa? Harmalah diutus kemudian bersama Usama juga melu, Usama juga ikut. Nah, Usama ketika datang pada Ali biasa-biasa saja Sayyidina Ali, enggak. Karena ya sama-sama dudukannya dukur Sayyidina Ali, Sayyidina Ali khalifah juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa. Akhirnya Usama pergi setelah dari Sayyidina Ali sowan nang omahe dalem Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan Ibnu Ja'far yakni Abdullah bin Ja'far saudara Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Berarti putrane ya berarti keponakannya Sayyidina Ali. Misanan dari Hasan Husain misanan. Lah ngono Sahabat Usama sangat dimuliakan oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain karena ngerti pernah sama-sama masih kecil di hadapan Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan yang dipangku Kanjeng Nabi, Usama ya dipangku karo Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kono memuliakan. Babun idza qala inda qaumin syai'an tsumma kharaja fa qala bi khilafihi.
Bab idza qala nalikane ngucap inda qaumin inda sadeng kaum syai'an ing suci-suci. Tuma kharaja lu metu sapa wong faqala mongko ngucap sapa wong bi khilafi kelawan bedane wong, bedane syai'an. Wa bila qala haddatsana. Nyritana ing kita sapa Sulaiman bin Harbin. Haddatsana nyritana ing kita sapa Hamad bin Zaid. An Ayyub an Nafi' saking Nafi' qala lama khala'atat kalane melepas ahlul Madinah sapa ahlul Madinah Yazid bin Muawiyah ing Yazid bin Muawiyah jama'a kumpul Ibnu Umar sapa Ibnu Umar khasamahu ing keluargane Ibnu Umar wala dolan putrane Ibnu Umar faqala mongko ngendika sapa Ibnu Umar inni sak temene ingsun sampe itu krungu ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi yung sobu dan angkat likuli ghadirin kedue saben-saben wong kang nipu liwaun apa gendera yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat wa inna lan sak temene sun qad bayakna teman-teman beat sapa nah hadar rajula ing iki wong lanang ala be illa ing atas beat Allah wa rasuli lan rasuli Allah wa inni lan sak temene la a'lamu ora ngerti sapa sing godron ing nipu adzama kang luwih gedhe min ayyubaya timbang yen to dibeat rajulun sapa lanang ala beillah wa rasuli tumayung soba nuri diangkat lahu krana rajul alqitalu apa perang wa inilah satamene sun la alamu ora ngerti sapa ingsun ahadan suci minkum saking sira kabeh khala nglepas sapa ahad hu ing rajul wala baya alan ora baiat sapa ahad bi hadzal amri ing dalem perkara illa kanat kejaba ana al faisala baini wa bainahu apa pemisah baini ing dalam antara ingsun wa bainahu antan rajul nalikane sapa Yazid diangkat putra mahkota oleh siapa Muawiyah dan Yazid gak ngerti, Yazid masih kecil ya. Terus gak alim, pengetahuan agama gak seberapa. Muawiyah jelas sahabat Rasulullah, Yazid bukan sahabat tabi'in dan juga nggak ngerti, keilmuannya jauh. Nah, ketika di beat penduduk kota Medina ini nggak mau beat, termasuk diketua oleh siapa Ibnu Umar, putra Sayyidina Umar. Kumpulkan keluarga dikumpulkan kabeh. Misalnya tidak akan membeat siapa ya Yazid. Karena apa? Karena Ibnu Umar mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beat. Orang yang beat pada orang yang nggak layak itu pada karo wong sing nipu. Dan engko ono dina kiamat engko ono tandane kiamat. Dong nggawa gendera iki wong sing apa bagian nipu atau wong sing berkhianat. Ketahuan dinge tondo. Nah, timbang kaya ngono luwih apik kita apa tidak beat. Sehingga nanti Sayyidina Abdullah bin Umar iki akhirnya kena apa diracun, kena apa dipasangi alat tajam mengenai pada Abdullah bin Umar. Yang alat tajam itu mau ono racune, akhirnya meninggal sakit kena apa cedera yang beracun tadi. Meninggalnya di zamannya Hajjaj. Lah itu waktu itu ada orang Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Ya, termasuk diantara gara-garanya apa tidak mau beat. Nah Ibnu Umar gak beat kenapa? Ya karena
tidak sesuai kesepakatan. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali datang kepada Muawiyah itu untuk damai dengan syarat setelah khalifah, setelah jabatannya siapa? Muawiyah, ini harus diserahkan kepada muslimin secara syura. Nah ini tidak ditepati, makanya nggak mau baiat. Prinsip, tapi nggak berontak, Wabila qala haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana dan kita sapa Abu Syihab an Aufin an Abi Minhal qala lamma kana tatkalane ana Ibnu Ziyad sapa Ibnu Ziyad wa Marwan lan Marwan Ibnu Ziyad iku wong sing panglima perang ketika menghadang Sayyidina Husain. Waktu itu Sayyidina Husain mau dipanggil di baiat. Jadi setelah Sayyidina Hasan ini kan menyerahkan pemerintahan kekhilafaan kepada Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal, Sayyidina Hasan ini juga meninggal. Diracun. Kejam ya. Rubian. Diracun oleh selirnya. Sayyidina Hasan wong ganteng pol. Mirip Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abuya itu turunan dari Sayyidina Hasan. Turunan Sayyidina Hasan. Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sayyidina. Jadi dari Sayyidina Hasan cucu-cucunya itu orang-orang wali-wali besar. Imam Dasuki, Imam Badawi, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekarang ini Abuya Syekh Muhammad bin Ali Maliki. Iki dibunuh oleh apa? Diracun. Nah, pemerintahan dikuasai oleh siapa? Diserahkan kepada Yazid. Penduduk Kufah meminta supaya adiknya Sayyidina Hasan siapa? Sayyidina Husain datang ke sana untuk dibaiat. Diketahui oleh kelompoknya Yazid bin Muawiyah, termasuk Ibnu Ziyad, dijadikan khalifah untuk menghadang siapa? Menghadang Husain dan beserta keluarga. Yang terkenal terjadi namanya perang Karbala gitu. Ngerti? Apa perang Karbala itu? Berarti di Karbala. Karbun wabala. Tapi nama daerah. Namanya Karbun itu apa? Karbun kok. Koriban banget. Kaf. Apa? Sumpah susah itu karbun. Bala musibah. Ketika jalan di daerah namanya tempat Karbala. Nah, sekarang menjadi kota suci. Jadikan kota suci oleh siapa? Orang-orang Syiah. Nah, Sayyidina Husain diminta datang ke sana, dibantai oleh panglima yang bernama siapa? Ini Ibnu Ziyad ini, terkenal Ibnu Ziyad. Panglima. Meninggal semuanya. Tinggal satu bayi sama perempuan-perempuan saudaranya Sayyidina Husain yang bernama Zainab bin Ali. Zainab apa? Binti Ali bin Abi Thalib, saudaranya. Itu yang ngomong, yang ngajak. Waktu itu putranya Sayyidina Ali, putranya siapa? Husain yang bernama
Ali Zainal Abidin namanya siapa? Ali Zainal Abidin. Ini mau dibunuh, dilindungi oleh buliknya. Nah, biasanya si A ini cerita di masalah ini diperbesarkan, sehingga untuk membangkitkan supaya orang itu senang kepada Sayyidina. Jelas senang itu harus senang, tapi tujuannya tidak di situ orang-orang Syiah. Tujuannya supaya membenci kelompok-kelompok Muawiyah, membenci semua sahabat. Kelompok Muawiyah situ ada Amr bin As, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang lain, ada Sayyidah Aisyah. Dan untuk membencinya. Dan cerita ini tentang itu keadaan Ahlul Bait di sia-sia, dibantai sampai. Ini jadi kekejaman di situ ditampakkan. Tujuannya itu. Ya, kita jangan sampai katut dengan dengan keadaan ini, cerita-cerita dari orang-orang Syiah. Wa Marwan, yakni Marwan bin Hakam bin As bin Wa'il. Marwan bin Hakam bin As bin Wa'il. Nah, As bin Wa'il ini tokoh sering seperti orang-orang munafik gitu. Sering diturun ayat tentang As bin Wa'il. Tapi anaknya seorang muslim tabi'in dari Marwan, menjadi khalifah nanti setelah Yazid nanti meninggal, mati ini loro Senom. Tapi Yazid mempunyai anaknya alimnya Pol, namanya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ngerti? Kalau gak iso ngerti. Gak apa lagi. Iya. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah iku wong alim Pol. Soalnya sering ikut kakeknya bernama siapa? Muawiyah. Berarti Muawiyah ini Yazid ora. Berarti ada malah butuh cucunya. Tapi umur gak dawa. Mestinya jadi khalifah wong banyak setuju siapa? Muawiyah, bukan Yazidnya, Muawiyahnya, Muawiyah bin Yazid. Tapi Muawiyahnya menyerahkan, nggak mau, serahkan pada muslimin. Ketika serahkan pada muslimin, ini akhirnya diambil alih oleh siapa? Marwan bin Hakam. Mestinya Muawiyah bin Yazid. Kan Yazid kan meninggal loh, mesti kan putranya. Secara urutan kerajaan kan seperti itu. Dan itu menyalahi perjanjian, mestinya perjanjian yang disepakati antara Sayyidina Hasan sama Muawiyah gitu. Tapi jabatan seperti itu dalam pemerintah dalam sejarah terjadi seperti itu. Ruwet, kejam. Sehingga Rasulullah wis wanti-wanti wis pokoknya tunduk pada pemerintahan meskipun apapun, yang penting pemerintah yang sah, lebih fokus untuk beribadah, lebih ini. Yazid gak mau dunia, orangnya zuhud. Muawiyah sahabat hebat, kemudian siapa? Yazid wonge para ulama banyak menghukum orang fasik. Yazid ahli sejarah loh, bukan saya. Dari sejarah banyak menghukumi Yazid ini adalah meskipun fasik tapi punya putra sing wali Pol. Jenenge siapa? Muawiyah bin Yazid. Wong iki koyo ngono. Untuk dunia Allah menghendaki seperti itu ya. Nah, Yazid coba Muawiyah nggak mau menjadi
menjauh dari kekhilafaan, akhirnya diambil alih siapa? Marwan bin Hakam. Setelah Marwan bin Hakam sudah turun ke generasinya, anak-anaknya, termasuk Abdul Malik. Abdul Malik wonge walim ahli hadis, tapi karena sibuk di pemerintahan tertutup keilmuannya. Malik mempunyai putra-putri, setelah Malik terus putranya. Malik punya saudara mestinya, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan mempunyai saudara namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini nikah dengan cucunya Sayyidina Umar dari putra yang bernama Asim. Jadi Sayyidina Umar mempunyai putra namanya Asim. Asim ini mempunyai putri, dinikah karo Abdul Aziz. Abdul Aziz menjadi putra mahkota waktu itu. Akhirnya menurunkan Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.